Perkembangan kasus corona yang terjadi di berbagai negara dan juga di Indonesia mencapai angka 2.491. Saat ini, dunia telah digemparkan oleh virus COVID-19 yang bergerak begitu cepat, membuat dunia bergerak seolah melambat. Banyak dari negara di dunia ini semakin kewalahan menanganinya. Mulai dari yang terjangkit satu orang, menjadi beribu, bahkan berjuta-juta orang terjangkit virus mematikan ini. Ibu Pertiwi pun tidak luput dari ulahnya, membuat semua orang saling menghindar, menjauh, bahkan rasa saling peduli pun telah pudar. Sebenarnya, skenario apa yang ingin ditulis oleh Sang Pencipta? Apakah ini sebuah peringatan atau sebuah takdir yang harus diingat? Jika benar ini sebuah takdir, menurutku sebuah kutukan yang singgah sesaat seperti angin lalu. Dari peristiwa pandemi COVID-19 ini, aku belajar bahwa apapun yang melanda Ibu Pertiwi, kita harus tetap memiliki rasa solidaritas, menjaga kebersihan, dan apapun itu sebagai salah satu unsur penting Ibu Pertiwi, kita harus tetap menjaga persatuan dan kesatuannya, bukan malah menyalahkan. Di sini tidak ada yang mau terjangkit, baikpun kamu maupun aku. Ayo kita bersatu memerangi virus COVID-19 dengan cara membantu tenaga medis yang sedang berperang yang paling depan untuk mengurangi pasien COVID-19 dengan cara tetap di rumah saja, bekerja di rumah, bersekolah di rumah, bahkan beribadah pun harus di rumah. Hari demi hari, minggu demi minggu, bulan demi bulan, bahkan tidak terasa sudah 1 tahun COVID-19 menjadah di muka bumi ini. Bumi sudah memasuki masa tuanya dan telah menunjukkan ketidakmampuannya dalam menyangga kehidupan. Dapat kita lihat dari berbagai bencana alam di lingkungan kita, mulai dari cuaca tidak dapat diprediksi, gempa bumi, dan masih banyak yang tidak bisa saya sebutkan. Hari sangatlah cepat berlalu, bagaikan virus corona yang menyebar ke semua orang tanpa melihat tahta. Korban jiwa banyak yang gugur dalam memerangi virus COVID-19. Virus yang tidak memandang usia, kaya miskin, laki-laki maupun perempuan dapat terjangkit oleh virus mematikan ini. Usia yang seharusnya dilewati dengan penuh sukacita berubah karena datangnya COVID-19 yang memaksa keadaan menjadi sebuah duka cita. Gerayan air mata di mana-mana, emosi setiap orang membara seperti api. Dunia ini mulai kritis dan membutuhkan pertolongan, bukan malah menyiapkan dunia baru. Tepat pada tanggal 2 Maret 2020, Ibu Pertiwi yang kita jaga, yang kita rawat, dan yang kita cintai digemparkan oleh virus yang mematikan, yaitu COVID-19 atau corona. Semua aspek dibuat luluh lantah oleh virus ini. Mulai dari perekonomian negara merosot, pendidikan yang awalnya luring menjadi daring, dan bahkan yang paling miris adalah tenaga medis yang harus mencari cara melawan, mengobati, dan mengurangi pasien yang terjangkit COVID-19. Bukan hanya satu pasien,
mengizinkan ribuan. Pemerintah dengan sigap membuat suatu peraturan protokol kesehatan dan tetap di rumah saja agar menghentikan virus COVID-19 menunjukkan gigi taringnya. Tapi bukannya suatu peraturan itu ada untuk dilanggar. Semua orang memiliki rasa tidak peduli dengan menegakkan kalimat virus corona hanya hoaks belaka. Dan jika itu nyata, toh ditakdirkan mati ya mati. Orang yang terjangkit virus corona menderita dan menahan rasa sakit untuk melawan virus mematikan ini. Dan kalian sempat-sempatnya berpikiran seperti itu. Bodoh. Memang bodoh. Kenapa? Marah. Dengan mensepelekan hal yang tidak sepatutnya dipandang remeh, nongkrong sana sini, membuat perkumpulan tidak penting, dan bahkan digunakan liburan keluarga tanpa melihat dan mematuhi protokol kesehatan. Hei manusia, bumi ini, Ibu Pertiwi ini butuh istirahat sejenak. Dengan cara kalian tetap di rumah saja dan berhenti membuat ulah. Apakah sesusah itu? Sampai-sampai alam sendiri yang berbicara. Roda kehidupan negara kita telah lumpuh. Tak terkecuali terdampak pada pendidikan yang awalnya luring menjadi daring. Yang awalnya diliburkan hanya 2 minggu menjadi pembelajaran daring hampir 1 tahun. Tidak bisa dielakkan lagi. Itu sangat membosankan, bukan? Hanya tetap berdiam diri di rumah saja, tidak bisa bermain, tidak bisa bertemu dengan kawan-kawan. Tapi itu bukan kewajiban lagi, melainkan sudah menjadi keharusan kita untuk ikut serta melawan COVID-19. Sistem pendidikan yang berubah, yang awalnya tatap muka menjadi daring seperti ini, perlu penyesuaian yang cukup lama untuk diterima oleh para pengajar dan seperti kita, siswa. Karena dianggap sistem ini merupakan sistem yang gagal, menurunnya produktivitas pembelajaran, dan guru hanya memberikan tugas, siswa hanya mengajarnya. Siswa hanya mendapatkan materi yang tidak mengerti isi dan makna materi tersebut. Terkadang kami juga terkendala oleh sinyal. Bahkan terkadang kita juga terkendala oleh cuaca kita di rumah yang menghambat pembelajaran kita. Dengan sinyal yang buruk, cuaca yang buruk, dan di tengah-tengah pembelajaran kita kehabisan kuota. Apakah seperti itu prestasi yang terhalang? Sangat menyedihkan, bukan? Nilai yang didapat dari kita selama daring tidak pantas kita dapatkan. Seperti halnya kita mendapatkan nilai tersebut saat kita bertatap muka, itu sangatlah beda. Miris. Tapi dengan cara
cara ini kita ikut memerangi virus COVID-19 dengan mengikuti anjuran dari pemerintah dan mengikuti setiap langkah protokol kesehatan. Dan tolong sekali lagi kepada kalian, janganlah anggap remeh hal seperti ini. Karena pandemi ini akan berakhir apabila kalian memiliki kesadaran yang tinggi atas hal ini. Menyikapi mulai dari memakai masker, tetap di rumah, dan social distancing. Apakah sesusah itu? Tolong hargailah kami yang ingin menghindari COVID-19 ini. Dan jangan bersikap egois. Mungkin ini cara kita melawan virus COVID-19. Belajar di rumah ya. Meskipun ini berat, tapi dengan ini pandemi COVID-19 bisa terkendali dan diatasi. Percayalah, kita akan berkumpul di kelas kita dengan penuh canda tawa dan penuh kebersamaan. Tetap di rumah ya.